Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kabarnya semua sehat selalu ya. Jadi teman-teman, di sini kakak akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Teman-teman silakan buka LKS halaman 10 ya, halaman 10. Jadi gini, dengan beriman kepada qada dan qadar banyak hikmah yang sangat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Salah satunya yaitu satu, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Jadi di sini hikmahnya yang poin pertama itu kita bisa melatih diri untuk bagaimana kita bersyukur, kita bersabar. Jadi apa yang kita alami selama ini, yang apa yang kita rasakan, misalnya kita nih punya uang sedikit, contoh ya, itu ya kita harus syukuri gitu loh. Maksudnya berapapun yang kita peroleh, sedikit atau banyaknya, itu kita syukuri gitu loh. Dan kita tidak boleh tidak sabar. Maksudnya gini, maksudnya kita tuh bersabar meskipun kita mendapatkan uang sedikit atau banyak, sedikit lah ya, sedikit itu ya kita syukuri dan kita bersabar gitu loh. Jadi kita tidak boleh misalnya dapat uang sedikit, aduh sedikit nih, kita nggak sabar nih. Nah, ini di sini bukan itu bukan poin ini, tapi itu kita disuruh untuk bersabar. Jadi apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh, itu kita syukuri dan kita sabar. Itu poin satu ya. Itu poin satu. Itu ada firman-Nya yang berbunyi, yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah, dari Tuhan. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya kamu minta pertolongan. Jadi gini, segala apa yang kita dapat, segala apa yang kita miliki, yang kita peroleh, itu datangnya dari Tuhan. Oke ya, fix ya, dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Kemudian dan apa yang menimpa kita, apa yang misalnya kita rasakan, misalnya kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ya semisal kita kecelakaan apa gitulah, janganlah ya, maksudnya kita yang mendapatkan ya itu ya kita sabar. Kemudian apa ya Tuhan lah yang akan menolong kita gitu loh, maksudnya ini Tuhan yang akan menolong kita apapun itu adalah penjelasan poin satu. Kita harus bisa melatih diri untuk bersyukur dan bersabar, itu poin satu. Oke, mungkin teman-teman di poin satu yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti kakak jawab. Baik teman-teman, kita lanjut yang poin kedua. Poin kedua yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak beriman pada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena susahnya sendiri. Ia merasa hebat dirinya akan hal itu. Kemudian apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah. Jadi gini teman-teman, misalnya kita memperoleh keberhasilan dari bekerja, tapi itu menganggapnya kita
itu dari kita sendiri gitu loh, bukan tanpa bantuan Tuhan. Nah itu tidak apa ya, tidak masuk ke poin 2. Nah ke poin 2 itu menjauhkan diri dari sifat sombong. Jadi kita tidak boleh, misalnya kita berhasil dalam hal sesuatu itu dari kita sendiri, itu tidak boleh. Itu pastinya datanya ada dari Tuhan juga, jadi ada tangan Tuhan gitu loh. Jadi menjauhkan diri dari sifat sombong. Jadi kita disuruh untuk menjauhkan diri dari sifat sombong. Kemudian putus asa. Kita nggak boleh putus asa gitu. Itu poin kedua. Apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa. Nah ini ciri orang yang tidak beriman kepada qadar. Jadi apa? Kalau orang beriman kepada qadar, itu orangnya nggak putus asa. Misalnya kita ini punya usaha, misalnya kita jual bakso, terus kita sukses, usaha kita sukses. Kemudian kita beberapa tahun atau beberapa bulan kita bangkrut, misalnya kita bangkrut, kan kita nggak punya uang tuh, kan kita nggak punya uang. Kemudian terus gini, semenjak dia bangkrut, kemudian ia putus asa. Nah ini bukan mencerminkan poin ini, maksudnya bukan mencerminkan orang yang tidak putus asa gitu loh. Jadi kan ini kan menjauhkan diri dari sombong dan putus asa. Nah jadi kalau kita sombong dan putus asa, jadi kita nggak masuk ke poin ini. Jadi poin yang kedua itu kita disuruh untuk menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Apapun itu alasannya, mau kita sukses, mau kita kaya, nah itu kita jangan sombong gitu. Ini ada ayat menjelaskan, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Tuhan. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Tuhan hanyalah orang-orang kafir. Jadi maksudnya itu kita tidak boleh putus asa. Nah kalau kita sampai putus asa, itu nanti larinya kita akan dikatakan sebagai golongan orang-orang kafir. Seperti itu ayat ini, Quran surat Yusuf 87. Intinya di poin kedua kita disuruh untuk menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Itu oke. Kalau teman-teman punya pertanyaan, langsung tulis di komentar. Oke ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan nasib baik ya pastinya, dan beruntung. Nah keberuntungan itu tidak datang begitu saja gitu loh, tetapi harus diusahakan. Sebab itu makanya orang yang beriman pada qadar itu senantiasa optimis. Maksudnya kita optimis dan bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan. Jadi di poin 3 ini kita harus mempunyai sifat yang optimis. Maksudnya sifat optimis itu ya kita selalu berpikir positif, kedepannya kita positif, kita selalu bekerja dengan giat.
ya memang manusia tidak akan tahu takdir kedepannya kita seperti apa. Kita nggak tahu nasib kita seperti apa kedepannya, kan kita nggak tahu tuh. Nah, yang penting kita berusaha gitu loh. Ya apa yang ada di depan kita lakukan. Misalnya kita bekerja sebagai tukang bakso, ya kita lakukan sebagai tukang bakso kan gitu. Jadi intinya kita disuruh untuk apa? Untuk selalu bersifat positif, optimis, dan selalu kita bekerja. Apapun rasanya kita harus bersifat seperti itu. Misalnya gini, kita menginginkan nasib baik. Misalnya gini, orang menginginkan nasib baik tetapi dia tidak mau berusaha, sekalipun ya tidak mau berusaha, tidak mau ngapain gitu, seperti itu. Apakah dikatakan ia akan berhasil? Ya tentu saja tidak lah. Bagaimana orang mau berhasil kalau dia tidak berusaha kan gitu. Intinya kita disuruh untuk apa? Selalu berusaha. Apapun itu kita berusaha terus. Misalnya kita jual bakso, ya kita berusaha terus jualan, bekerja apapun, mau jadi manapun kita harus selalu giat dan optimis. Itu intinya situ penting. Ini ada ayat yang bunyinya gini, artinya gini: dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Tuhan telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Tuhan tidak menyukai orang berbuat kerusakan. Jadi gini, Tuhan itu sudah menganugerahkan pahala buat kita nanti di akhirat, sudah ya. Itu oke, ada fix. Ini kan firman kan, nggak bisa kan dibohongi. Nggak mungkin apa, maksudnya nggak mungkin Tuhan bohong, nggak mungkin. Jadi Tuhan telah menganugerahkan pahala untuk kita di akhirat. Tetapi kamu juga jangan lupakan kewajibanmu di dunia. Maksudnya ya kita kan manusia nih, makhluk sosial. Ya kita apa ya? Maksudnya kita tuh nggak boleh, dunia ini nggak boleh diabaikan gitu loh. Berbuatlah baik kepada semua, berbuat baik pada semua orang, berbuat baik pada alam, berbuat baik pada manusia, semuanya. Berbuat baik pada alam, berbuat baik pada manusia. Nah, ini kemudian kita tidak boleh merusak, janganlah kamu merusak bumi. Itu jadi kita nggak boleh merusak bumi. Maksudnya kita nggak boleh melakukan kerusakan. Seperti apa? Contoh kerusakan bumi apa? Kita membakar hutan. Nah ini kan sebuah kerusakan yang merugikan gitu loh, merugikan kita ya, makhluk hidup, merugikan makhluk yang lain, misalnya manusia ya, juga merugikan makhluk kita, maksudnya merugikan manusia. Apa ya banyak kalau kita merusak hutan misalnya, kan ada banjir, longsor dan sebagainya kan itu. Jadi kita harus kita harus seimbang. Maksudnya kalau kita berbuat baik pada manusia, kita juga berbuat baik pada alam gitu loh. Kita jangan abaikan alam gitu. Kalau alam sudah kita abaikan, ya pastinya imbasnya itu ke kita gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi satu, berbuat baik pada manusia, berbuat baik pada alam. Kemudian berbuat baik pada apa? Semuanya itu kita harus berbuat baik gitu loh, maksudnya seperti itu.
Oke ya, itu dari poin yang ketiga, memupuk sifat optimis dan niat bekerja. Kalau di poin 3 ada yang belum paham, langsung di chat ya, komentar ya teman-teman ya, yang belum paham tentang ini. Oke ya. Baik teman-teman, sekarang ke poin keempat, poin terakhir ya, 4 ya, yaitu hikmahnya yang keempat, yaitu menenangkan jiwa. Orang yang beriman kepada qadar dan qadar senantiasa mengalami ketenangan dalam jiwa dan hidupnya. Sebab ia selalu merasa senang dengan apa yang ditentukan dan kepadanya. Jika beruntung dan berhasil, bersyukur. Jika terkena musibah atau gagal, menjadi bersabar dan sholat. Maksudnya gini teman-teman, orang yang beriman kepada qadar ya selalu tenang, jiwanya tenang. Maksudnya dalam hati itu ya senang gitu loh, tenang, maksudnya senang, tenang. Misalnya gini, misalnya gini, ada seorang gini, dia habis misalnya gini, contoh mudah ya, misalnya dia jual bakso, kemudian dia jual bakso keliling, terus baksonya itu enggak laku, maksudnya itu cuma laku dikit lah, jadi kan hasilnya dikit tuh ya. Dia itu apa, dia selalu tenang, selalu santai itu, syukur gitu, apapun yang diterima itu syukur, tenang. Jadi maksudnya dia tuh nggak ngeluh, apapun yang hasilnya yang dia dapat itu dia tidak ngeluh, karena tadi ketenangan jiwa tadi, dia tenang. Karena apapun, karena dia berpikir gini, orang yang punya, maksudnya hikmah dari qadar itu, dari ketenangan ya, dari poin tenang itu, dia tuh selalu senang, selalu syukur apa yang ia dapat gitu loh, yang ia dapatkan itu ia syukuri, ia senang gitu loh. Mau dia dapat banyak maupun sedikit itu dia senang gitu loh. Kemudian apa, jika dia itu terkena musibah atau gagal, misalnya gini, misalnya ada orang punya hajat besar nih, punya hajat besar ya, contoh ya, kemudian ia gagal, dia tidak akan apa, tidak akan menyalahkan, maksudnya menyalahkan Tuhan, enggak. Dia selalu syukuri, oh pasti ini cuma dari Tuhan, berarti kan nanti gitu. Misalnya contoh, misalnya gini, saya punya usaha gede, punya usaha kambing nih, punya usaha kambing banyak, tapi di pertengahan saya bangkrut, saya mengalami kegagalan yang sangat besar, saya mengalami itu. Apa yang saya lakukan? Apakah saya akan marah? Apakah saya akan menyalahkan Tuhan? Tentu saya tidak. Jadi meskipun ia terkena musibah, mengalami kegagalan yang sangat besar, ia selalu bersabar. Dan apa? Ia berusaha lagi terus. Misalnya saya gagal, saya gak dapetin apa yang saya mau kan gitu. Misalnya saya lagi ngejar cewek atau ngejar cowok nggak dapet, ya udah saya berusaha lagi lah. Nah gitu. Jadi kita berusaha terus. Contoh gitu, misalnya gitu. Jadi misalnya saya punya kambing banyak tapi kambing saya mati misalnya, terus saya gagal kan, ya otomatis kan saya rugi. Nah saya berusaha lagi terus, saya sabar, saya berusaha lagi dan berusaha terus gitu loh, tadi gitu. Jadi teman-teman yang punya hajat atau punya sesuatu, punya
punya keinginan terus teman-teman tuh gagal, ya teman-teman tidak boleh marah atau tidak boleh menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan apa lagi menyalahkan Tuhan gitu. Tidak boleh. Terus teman-teman gini menyalahkan Tuhan gini, ya Tuhan kok saya gini sih, gini. Nggak boleh gitu. Jadi kita harus kita harus, kalau kita mempunyai musibah kegagalan, kita harus sabar. Nah, itu, dan kita harus tenang. Ini ada ayat ini yang berbunyi, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Nah gini, Tuhan berfirman, jika hambanya itu tenang, kemudian ia kembali pada Tuhan dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maksudnya gini, kalau Tuhan sudah ridho kepada kita, Tuhan nih ridho ke kita, mau kita kaya mau kita miskin, Tuhan ridho ke kita. Tuhan ridho ke kita, ridho dalam hal apapun ya, ridho. Meskipun kita orangnya susah atau apapun ya, nggak padang bulu ya, mau kiai mau apa, pokoknya itu ridho. Ia termasuk golongan hamba-hambaku dan masuklah ke surga. Jadi Tuhan yang akan masukkan ke surganya, gitu, seperti itu teman-teman. Jadi di poin yang keempat ini teman-teman, ini kita hikmahnya menenangkan jiwa. Jadi orang yang beriman pada orang yang qadar, hikmahnya itu jiwanya tenang. Jadi kalau teman-teman putus cinta, tenang, gak usah panik kan, gitu kan. Sekali lagi kan gitu. Oke teman-teman, yang ada pertanyaan nanti komentar ya di bawah. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan sedikit belajar dari kakak. Ya kakak juga masih belajar sama dengan teman-teman. Mungkin kakak punya kekurangan, punya kesalahan, kakak mohon maaf ya, mohon maaf kalau salah kata-kata maupun tingkah laku kakak yang tidak berkenan di teman-teman. Kakak minta maaf dan sekian dari kakak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.